Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana dan penonton yang saya sayangi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hania Safana, duduk di kelas 2 SDIT Baitussalam Prambanan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang indah dengan judul Akhlak Mulia Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firwana mamado ya wasi al-karami. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Kita semua rindu Rasulullah kan? Begitu mulia akhlak beliau, betapa besarnya cinta beliau kepada kita, hingga menjelang kepergian beliau pun kita sebagai umatnya yang dikhawatirkan. Siapa yang tidak akan rindu jika dicintai dalam ini ya? Rasulullah SAW adalah manusia dengan akhlak yang paling mulia. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk bersikap sabar, penyayang, dan pemaaf. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan keburukan, tetapi selalu dengan kebaikan. Akhlak beliau begitu indah sehingga mampu meluluhkan hati banyak orang, termasuk mereka yang awalnya membencinya. Salah satu kisah yang menunjukkan kelembutan hati Rasulullah adalah kisah seorang pengemis buta Yahudi di sudut pasar kota Madinah. Teman-teman, ada seorang pengemis buta yang setiap hari mencaci dan menghina Rasulullah. Pengemis itu berkata kepada orang-orang, jangan dekati Muhammad, dia adalah seorang pembohong, penyihir, dan orang jahat. Padahal dia sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Namun, bagaimana sikap Rasulullah terhadap pengemis tersebut? Apakah beliau marah? Apakah beliau membahas dengan keburukan? Tidak, teman-teman. Justru beliau mendatanginya setiap pagi tanpa berkata sepatah kata pun. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau menghaluskan makanan terlebih dahulu agar mudah dikunyah oleh pengemis yang sudah tua renta itu. Setelah Rasulullah wafat, sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin melanjutkan kegiatan Rasulullah. Suatu hari Abu Bakar datang dan menyuapi pengemis itu. Namun pengemis itu langsung marah dan berkata, siapa kamu? Kau bukan orang yang biasanya menyuapiku. Abu Bakar terkejut dan bertanya, bagaimana kau tahu? Pengemis itu pun menjawab, orang yang biasanya menyuapiku selalu menyuapi dengan lembut dan tidak pernah menyakitiku. Saat itu Abu Bakar menangis dan berkata, orang yang biasanya menyuapimu, menyuapi dengan lembut adalah Muhammad Rasulullah, orang yang setiap hari kau hina dan caci. Mendengar itu, pengemis tersebut menangis tersadu-sadu. Hatinya tersentuh oleh kebaikan Rasulullah, hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akhirnya masuk Islam. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa Rasulullah tidak pernah membahas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau selalu membahas dengan kebaikan. Akhlak beliau begitu indah ya. Kita sebagai umatnya kita harus meneladani akhlak Rasulullah, bahkan dengan orang yang membenci kita. Dengan begitu kita bisa menyebarkan cinta dan kasih sayang di dunia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebelum saya akhiri pidato kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Makan kurma di pagi hari, ditemani segelas susu sapi. Mari teladani akhlak Nabi agar hidup penuh berkah ilahi. Sekian pidato saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.